Dengan padi. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lah ini selamat siang Mas Rohmat. Lah ini Mas Rohmat sedang ngapain nih? Sedang ngamplas ya. Ini bikin apa ini Mas Rohmat? Ini vas bunga ya. Ini bikin vas bunga. Ini pesanan orang mana ini? Jakarta. Woi, pesanan orang Jakarta ya. Ini berapa biji nih Mas Rohmat pesanan ini nih? 20-30 lah. 20-30 biji ya. Wah, lumayan ya. Harganya per unitnya sampai berapa Mas Rohmat sampai di sana gitu, sampai di konsumen gitu, itu harganya berapa ini tentang sekitar 80-an. 80.000 ya. Nanti ini ada gambarnya. Oh, itu dikasih gambar ya. Ya. Contoh yang ada gambarnya seperti apa nih Mas Rohmat? Nah, iya ini kan yang belum jadi ya. Ini belum jadi, lagi dibuat ya, teman-teman. Ini salah satu bentuk pot bunga ya. Pot bunga ya Mas Rohmat ya. Pot bunga, vas bunga lah antik. Yang udah jadi bisa lihat Mas Rohmat. Mungkin kita bisa lihat sambil ngobrol gitu ya. Iya. Oh iya. Wah, ini juga nah ini kayak gini teman-teman, bentuk yang apa namanya, yang udah jadi kayak gini nih. Nah, ini ada vas bunganya kan. Aduh, ganteng banget, cakep nih ya kan. Wah, pokoknya buat kamu yang mau pesen pot bunga nih bisa nih sama Kang Rohmat. Wah, mantap ini. Ini juga asbak juga ya. Iya. Sambil ngobrol santai ya Mas Rohmat ya. Iya, ini Mas Rohmat ini kan pengrajin bambu ya, pengrajin bambu apa ini Mas? Maksudnya bambu, khususnya bambu wulung atau bambu apa gitu. Terus produk apa aja yang dibuat oleh Mas Rohmat gitu loh maksud saya. Kalau bambunya ya, kalau bambunya apa itu? Pakai bahan bambu petung, bambu kasap, sama bambu wulung. Bambu wulung itu bahan bakunya ya berarti ya? Iya. Sesuai kebutuhannya sih sebetulnya mau jadi apa, karena setiap bambu itu punya karakter atau sifat karakteristik yang beda. Gitu ya. Jadi setiap bambu kayak bambu kasap, bambu wulung, bambu tali itu punya karakteristik berbeda-beda ya. Makanya untuk bahan baku ya tergantung kita mau bikin apa gitu. Kalau yang kita produksi itu tumbler, ada vas, ada mangkok dan lain-lain, perlengkapan alat-alat makan ya, sama souvenir dan lain-lain. Oh, contohnya kayak gelas bambu mungkin ya. Gelas bambu. Terus apa lagi Mas? Ya bisa dilihat di Oh ya, ini nanti kita lihat di galerinya Pak Mas Rohmat ya, nanti kita videonya kita di video selanjutnya lah. Terus selain produk-produk kerajinan bambu, produk-produk miniatur yang kecil-kecil ini Mas Rohmat juga bikin yang gede-gede nggak, misalnya bikin kafe apa gitu? Kalau saya cenderung ke dekorasi, Pak. Oh, dekorasi. Dekorasinya, konsepnya kayak konstruksi bambu itu ada tim sendiri yang mengerjakan. Untuk desain gazebo bambu saya juga kadang-kadang itu mengerjakan desain kafe, desain interior dan lain-lain yang kaitannya sama bambu. Oh gitu ya. Berarti Pak Rohmat ini tidak hanya di bambu dong, main di kayu juga ya, kerajinan kayu ya? Ya hampir semuanya sih. Hampir semua ya? Hampir bambu, kayu, karena itu kan sama-sama natural ya. Kita pecinta natural ya, bambu natural, kayu natural. Cuman kalau kita pegang semua itu kan nggak mungkin. Iya. Nah maka saya lebih di kayu, di bambunya, lebih megang bambunya. Tapi kalau untuk mengerjakan ya kayak desainnya itu misalkan ada yang perpaduan kayu sama bambu ya oke kan, kita banyak tim ya, ada tim kayu sendiri, ada tim bambu sendiri. Intinya natural ya, cinta alam. Terus kenapa sih Mas Rohmat milih produk bambu sama kayu jadi bahan untuk usahanya ini loh, maksudnya itu kenapa itu Pak Rohmat? Kenapa ya? Iya, kenapa kok milih bambu gitu? Kenapa nggak milih? Sekarang kan lagi banyak itu apa namanya yang pakai galvalum atau besi baja ringan itu kan mungkin lebih cepet ya. Tapi kenapa kok Mas Slamet Pak Rohmat ini kok masih di kayu bambu gitu loh? Ya. Sederhananya mungkin karena suka yang natural, suka yang alami. Suka yang alami ya. Enak natural, alami ya. Itu sama dipandangnya enak loh Pak, sejuk. Iya, sejuk gitu ya, kesannya natural gitu lah ya, kesannya alami gitu ya. Terus bahannya kayak gampang.
Oh, bahannya gampang ya? mudah, ya kan banyak berlimpah alam ya kan anak Iya 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 bambu iya. kayu yang kita bisa manfaatin limbah dan sebagainya ya. Hmm. Itu seperti itu. Iya 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 iya. Iya. Terus untuk bahan baku ada kesulitan nggak ini Pak Rohmat? Wah, Untuk bahan baku ini kesulitan nggak? Khususnya di kesulitannya itu di biayanya itu bukan di bahan baku. Bahan baku itu melimpah, Pak. bahan baku melimpah, Bahan baku cuman melimpah. biaya untuk membelinya ya. Ya itu sih pada baik Pak. Lah Ya iya, ya Pak. lah ya ya. Terus gimana nih Pak Rohmat ini? Sudah berapa lama nih usaha tentang di bambu ini? Kalau di bambu dari 2018. 2018 berarti Ya, hampir 5 tahun ya. 5 tahun kurang lebih. Kalau main di dekorasi kayu pernak-pernik aksesoris itu dari tahun 2014. 2014, wah berarti hampir 9 Cuman tahun ya. pindah-pindah tuh dari kayu, lukisan, apa saja, semuanya itu. Berarti sebenarnya Pak Rohmat juga seniman juga dong ya. Ya, Seniman ini lukis itu apa? pensiunan. Pensiun. Apa seniman ada pensiunnya? Ya pensiunnya, langkah pensiunnya seniman dia kan. Dulu suka gambar, Suka gambar. Oh iya iya iya, Melukis. lukis ya. meluk dan cake. Ya, lukis contoh produk yang digambar ya apa Mas contohnya kayak di gelas itu mungkin ya. Ya, Kayak gitu ya. kalau ini sekarang ini kan Iya 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 iya. dekorasi seperti ini. Iya iya ini kan oh grafir ini. ini grafir itu ya. Ya. Kalau dulu saya lukis. Oh, lukis. Pakai tangan manual. Oh pakai tangan manual. tangan. Tapi sekarang coba pakai di explore di bambu gitu ya atau di kayu ya. Di bambu kayu. Soalnya kayak gue, Pak. Lukisan itu dibudayakan itu atau dibudidayakan. Dibudidayakan. Gimana dan angin. Tidak semua orang senang lukisan sih ya. Iya iya iya. Di warna Iya. gimana dan angin. Pengelang itu juga kan kebutuhannya bendina ya setiap hari ya. Nah, Iya itu. iya iya. Berarti sekarang lebih konsen ke produk-produk kecil-kecil ini ya. Ya, yang bisa dikerjakan banyak orang. Kalau ini kan kita bisa ngajarin ke tetangga, ke masyarakat yang butuh itu kan enak loh, bareng-bareng. Kawin nih bareng-bareng. Tapi nek ngelukis ki Susah ya. ya ada, Pak, beberapa. Cuman, Tapi ini ya karena karakter mungkin ya. ya seperti itulah. Iya 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 iya. Lukis buat hobi, Pak. Lukis buat hobi lah ya. Siapa tahu ada yang mesen lukis wajah gitu ya. Ya, Siapa tahu nanti di teman-teman di sini nanti yang melihat ngobrolan kami di sini ada yang mesen lukis wajah di bambu atau di kayu juga bisa ya kelihatannya Bisa, selamat iya. buat acara apa gitu ya kan. Terus selama ini pemasaran untuk kerajinan bambu ini kemana aja nih Pak Rohmat? Kayak gelas apa gitu sampai kemana pemasarannya ini? Ya pemasaran wilayahnya lo mungkin lo udah pernah ekspor belum? tawaran ekspor sih banyak ya, cuman ya Tawaran, belum, oh. kapasitas produksinya belum mencukupi. Kalau untuk kirim sampel sih beberapa negara sudah. Kalau Indonesia ya kebanyakan sekarang Bali, luar kota sih ya, luar Pulau Jawa juga banyak, dari Sumatera itu Jambi, Lampung dan Kalimantan, Jakarta. Jadi ternyata yang suka ini kan produk desa ya, produk desa. Ternyata pembelinya orang-orang kota. Karena mungkin di kota udah nggak ada Pak ya. Artinya nek dadi wong desa iki nek gawe karya iki ojo kuatir. Khawatir lah ya. Yang beli itu orang kota. Yang beli orang kota. Nah, kan Harganya kita- pun harga kota dong. Iya. Kalau orang desa belinya barang-barang kota kan. Barang-barang kota. Barang-barang Berarti pabrik. dibalik ya. Dibalik. Orang kota beli di desa, produk desa gitu ya. Iya. Orang desa beli produk kota Produk gitu kota. ya. Malah dibalik-balik ya. Aneh ya, Pak. Ya nih, Iku piye gitu. Mbok. Ya itu mungkin saling membutuhkan ya. Karena di kota nggak ada ini akhirnya beli kan nih gitu. Iya. Ya kan gitu loh. Ya seperti itulah. Terus pemasarannya selain ke wilayah Jawa ini gimana Pak Rohmat, ini wilayah Jawa itu Jakarta, Bandung Jakarta, apa Bali gitu. Jakarta, Bandung, Bali. Ya, seperti itu. Terus online juga kan. Oh, pemasarannya lewat apa ini? Online. Kalau saya ngalir aja sih, Pak, posting aja di Facebook, Oh, Shopee, gitu ya. Instagram gitu aja sih. Di Instagram. Oh. Ya asal posting lah. Wong kita gaptek aslinya. Iya 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 iya. Berarti ada pemasaran online dong kayak Ada. marketing digital gitu ya. Ada ya. ngikutin tren saja. Ikut tren ya, pakai TikTok juga dong. TikTok belum. 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 Selama ini yang pakai digital apa aja? Facebook apa? Facebook sama Shopee, Tokopedia. Shopee, Tokopedia ya. Sama Instagram itu baru sedikit lah. Yang seling banyak orderan lewat mana itu? Tokopedia atau apa? lewat WA orang tiba-tiba nelpon. Oh kayak gitu ya. Iya iya iya. Karena mungkin udah tahu nomor WA-nya Ya. di Instagram itu kan.
karena saya dulu asal posting, saya tuh punya karya sedikit posting, punya karya sedikit posting. Tahu-tahu Ya tahu-tahu nggak tahu, tiba-tiba ada yang WA, tiba-tiba ada yang WA. iya, Ya ngalir iya, saja. ngalir Kan, saja kan lah ya. posting itu kita nggak tahu siapa yang baca. Iya sih. Iya benar juga ya. Siapa tahu saya yang baca nggak tahu di orang mana gitu ya. Iya. Tahu-tahu telepon gitu ya, tahu-tahu WA gitu. Iya, 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 iya. Terus selain pemasaran ini apa namanya? Karyawannya banyak nggak nih Pak Rohmat nih? Mungkin yang membantu produksi gitu atau gimana? Kalau dulu pernah punya karyawan, kalau sekarang lebih ke pemberdayaan. Oh, maksudnya gimana pemberdayaan itu? Ya jadi pelatihan-pelatihan ke pengrajin, nanti kalau pas saya di orderan ternyata banyak nggak cukup, kan akhirnya pengrajin teman-teman ini kita Iya, iya, iya. kolaborasi, Oh, jadi iya. tim gitulah. Jadi Kalau karyawan itu kan kayak bos temen gitu, iya, iya, bos terus benar, sana benar. karyawan, enggak, kita enggak ke karyawan seperti itu enggak, tapi pelatihan pemberdayaan. Pemberdayaan lah ya Ya. modelnya ya. Berarti kayak model membangun kemitraan gitu loh ya, Ya dengan seperti itu, pelatihan-pelatihan ke masyarakat. masyarakat. Bagi yang mau dong tentunya ya. Iya sing gelem bae. Gelem bae. Ora gelem ya kepriwe maneh. Iya, 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 iya. Terus rata-rata itu omset dulu ketika normal gitu sebelum pandemi itu berapa itu? Ini kita Dulu sebelum pandemi lah. Kalau Ya. ada pandemi sih jelas lah ya gitu. jelas apa nih, Pak? Nggak jelas. Jelas meningkat apa menurut saya nggak tahu gitu. Sebelum pandemi gimana nih? Kalau pas pandemi ini malah luar biasa ya. Luar biasa Karena malah ya. pas itu awal-awal 2018 itu kan awal-awal aku posting, Hmm. 2019 awal posting itu malah banyak peminatnya, terus sampai kewalahan. Jadi sampai kewalahan itu pas pandemi malahan. Setelah pandemi ini malah merosot itu ya ceritanya. Oh, jadi malah setelah pandemi malah merosot gitu ya? Dulu pas pandemi itu malah Pas pandemi Kewalahan. orang di rumah gitu kan, Ya. mungkin pesannya lewat online toh. ya kewalahan wih malah. Iya, pengolahan kan pesanan. Nah, setelah pandemi rampung, Iya, malah orangnya pada keluar apa gimana? kayaknya duitnya udah habis pas Duitnya udah pandemi. habis buat beli beras mungkin ya. Beli obat Covid. Udah ada obat Covid. Akhirnya duitnya habis, ya kan cadangan uangnya habis mungkin Mas. Ya. Ya siapa tahu nanti ke depan Kayaknya sih lagi pada macul di sini. lagi ke sawah dulu lah macul. Tani lah ya. Iya iya. Ya orang kota ya udah lah Mas. Iya iya. Ini contohnya juga ya ini ya contoh produknya ini ya. Ini contohnya produk. Piring laminasi. Ini piring laminasi ya. Ini contoh piring laminasi ini. Ini bambu juga kan ya? Bambu ini. Bambu itu model laminasi ya. Laminasi. Iya 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 iya. Tumblernya ini. Ini model tumbler juga. Oh, ini termos ya, Oh, termos iya, iya. tumbler ya. Ya, ini. Ini model tumbler juga nih. Nah, ini tumblernya nih teman-teman. Nah, ini keren kan? Nah, ini buat kamu yang mau pesen bisa nih langsung ke sini lewat WA atau lewat ke channel ini juga boleh lah, ke YouTube ini. Nanti kita ngobrol lagi lah. Terus tadi kan omsetnya sampai berapa itu rata-rata per bulan itu waktu itu Pak Kromat? Waktu normal gitu loh. Dulu ya Bisa kurang lebih. 100 juta mungkin Enggak nyampe. udah nyampe. Enggak nyampe. Wong desa ki uli 5 juta 10 juta iki seneng. Lumayan lah ya. Iya. Orang desa. Saya Maksudnya desa, omset lo bukan Iya. bukan omset kan mungkin besar juga gitu. kalau omset ya sekitar 20-an. Kalau Kalau bambu ini kan telaten ya, jadi biaya itu lebih besar di kerajinan, pengrajinnya, tenaganya ya. bukan di bahan. Kalau bahan sih mungkin murah ya. Iya betul. Artinya omset segitu itu banyak yang menikmati karena semuanya lari ke tenaga. Iya iya iya. Hanya berapa persen kan untuk bahan bakunya. Sangat kecil, murah kan. Bahan baku itu murah, yang mahal itu di Tenaganya produksi, ya. karena memang ngolah bambu ini lebih telaten. Iya iya iya. Beda sama kayu ya. Berarti sebenarnya Pak Roman ini tidak murni di bisnis juga ya, tetap ada sisi pemberdayaannya gitu lah ya. Ya seperti itulah. Makhluk sosial jarene. Iya, manusia itu adalah makhluk sosial kan. Bisa memberikan manfaat ya. Orang kadang sih memberikan manfaat ya pada umat ya. Ya katanya gini, kalau kita tidak bisa menjadi jalan besar ya cukup jadi jalan setapak gitu lah ya. Begitu kira-kira ya mungkin Ya, Pak Rahmat lah. manut kiai ini. Mana? Ya malah kiai nyong ngutip kok. Ya. Lah terus kendalanya ini apa ini Pak Rahmat saat ini kendala yang dihadapi oleh jenengan nih? Apa ya? Mungkin di bahan baku atau tenaga atau mungkin permasalahan saat ini atau gimana mungkin kendala yang dihadapi gitu. Kendala mungkin sih sama ya di setiap pengrajin itu kendalanya ya, kalau
pasar itu belum stabil gitu. Akhirnya kan muncul banyak kendala kayak bahan baku dan sebagainya. Tapi kalau mulai pasar itu terbangun, kayaknya ya kendala itu jadi ada. Artinya kendala itu ya lebih banyak ke pemasaran yang belum stabil. Gitu. Oh gitu Tapi ya 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 di ya, sisi ya. lain juga karena alat kita masih tradisional gitu kan. Kadang-kadang Hmm. tantangan dari pasar itu kan untuk menciptakan karya yang perfect lah ya atau yang Iya iya bagus iya lah ya. iya. Nah, karena alat kita tradisional kadang-kadang kita nggak mampu melayani yang sampai itu. Artinya kendala itu ya ada di alat juga, di pasar juga dan sebagainya. Alat kita tradisional kan Masih ya masih ini ya belum alatnya masih sederhana gitu loh ya, ya belum apanya, belum 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 standar ya, belum Pak ya. standar lah ya. Jadi ketika kita ada pesanan untuk ekspor kelihatannya juga Belum belum mampu ya, untuk saat ini. belum ya gitu ya. Mungkin kalau satu dua produksi bagus masuk, mungkin Iya. kualitas produknya masuk. Tapi Iya kalau iya iya. ditatangin satu kontainer ya pingsan. Pingsan. Loh itu duitnya miliaran kok malah pingsan piye toh? Alatnya ora cukup. Lah siapa tahu nanti kan apa namanya ada tiba-tiba ada orang berikan alat enggak tahu kan. Ya Kayak gitu. anak karung jeblok. Ada ya Pak Rahmat. Lah terus harapannya jenengan ini ke depan lah untuk jenengan selaku pengrajin seniman bambu ini apa ini kira-kira Harapannya ya untuk podo kabeh ya, Pak. iya Urip kepenak, usahanya lancar, iya duitnya akeh, iya syukur-syukur bojo iya maning. lah gue sih kafe gue ora sampean toknya pada bae. Maksudnya harapan dari usaha kerajinan ini gitu loh ya kan. Ya yang pertama ini di apa ya? Hmm. Sing jelas ya berkembang lah ya. Produk kita berkembang secara kualitas, kita ikut berkembang juga, pengrajin Iya, iya, ikut iya. terberdayakan, pasar ikut ya sama-sama menerima karya pengrajin. Seperti itu. Artinya Iya, 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 iya. bambu ini ternyata peluangnya besar. Sebenarnya besar ya peluang ini ya. Cuma kan jarang juga saya lihat pengrajin kayak gini dengan kayak gini loh. Ya Saya karena keliling di wilayah Banyumas Purbalingga itu jarang. yang pertama itu memang kebanyakan bambu ini belum familiar. Artinya dinilai di masyarakat itu kebanyakan ini bambu ya biasalah pohon di pinggir kali gitu kan. Iya iya iya. Untuk bikin lanjaran, Iya. kandang Kandang ayam, ayam. genteng dan sebagainya. Iya, Gitu. iya, Artinya benar. yang mengolah itu rata-rata memang orang desa. Hmm. Orang-orang desa yang olah bambu. Nah, di situ itu artinya timbul image wah kurang keren mungkin atau Iya, apa dan iya, sebagainya. iya. Karena aku sih selera lah ya, ada yang punya selera bambu atau yang kayu dan lain-lain. Tapi sekarang ini kayan-kayan ini banyak peminatnya bambu. Karena saya banyak sekali tawaran ekspor. Terus kalau kita lihat itu kan sekarang Bali mana itu, terus Lombok dan sebagainya itu kan sekarang banyak dibangun villa-villa bambu. Iya benar. Yang aneh itu malah sekarang itu orang-orang Eropa, orang-orang luar negeri yang datang ke sini